Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sesat? Demikian pernyataan dari Ferdinand, Gubernur Jakarta, yang ngomong seperti Bapak Joko Suryanto, tapi beliau dibully habis-habisan. Ferdinand kritik pernyataan Anies, air hujan dimasukkan ke bumi bukan ke laut, logika sesat. Maret 2020. Anies, jika air hujan masuk ke tanah, insya Allah tak ada banjir. Ini yang benar. Pernyataan logika sesat akan saya jawab dalam video ini. Pernyataan tersebut hanya berdasarkan kebiasaan yang dilihat selama 2774 tahun hujan dibuang, tetapi tidak berdasarkan kajian secara interdisipliner, yaitu kajian antara ilmu pengetahuan dikorelasikan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Inilah petunjuk dalam kitab suci Al-Quran. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai satu, petunjuk bagi manusia, dan dua, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan ketiga, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Nah, jadi petunjuk itu disertai dengan penjelasan dan disertai juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini tafsirnya Indonesia. Diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk, menjadi hal artinya satu, yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, dan dua, penjelasan-penjelasan artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, jelas sekali tafsirannya. Nah, inilah petunjuk bukti kebenaran mukjizat Al-Quran. Ini petunjuknya, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Ayat Qauliyah. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, jadi firman-Nya sama dengan ciptaannya itu benar, tak bertentangan. Ini akan saya buktikan firman surat ayat Qauliyah dan ayat Kauniyah. Animasi ini adalah ayat Kauniyah. Ayatnya ada buihnya, ciptaannya ada buihnya. Nah, itulah bukti kebenaran. Itu adalah petunjuknya. Kemudian sekarang penjelasannya.
bukti kebenaran. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Animasi ini ayat kauniyah, ada buihnya. Nah, hilang, buih ini akan hilang. Penjelasannya hilang. Ini cocok, sinkron. Ini kelola hujan yang salah. Firmannya sama dengan ciptaannya benar, tidak bertentangan. Faktanya buih hilang, penjelasannya hilang. Jadi sinkron antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, tidak bertentangan, artinya bukti kebenaran. Bukti kebenaran selanjutnya mukjizat Al-Quran, yaitu kalaulah hujan yang benar. Ini penjelasannya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kauniyahnya hujan meresap, tetap di bumi. Nah, tetap di bumi ini antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah sinkron. Bukti kebenaran. Nah, itulah. Jadi antara batil dan yang hak jelas. Jadi kalau hujan hilang itu batil. Jadi membuang hujan langsung ke laut itu artinya hilang. Hujan dibuang, hilang, tidak bermanfaat. Ini hadisnya surat Ar-Ra'd ayat 17. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus kepadaku adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, seperti ini kalau hujan di bumi, kalau turun di hutan ini akan infiltrasi, tapi kalau turun di jalan-jalan, di pengerasan, ini akan menjadi run off. Ini ayat hadisnya. Di antara ada sebagian bumi yang menerima air itu lalu menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman. Nah, ini yang benar seperti animasi ini. Jelas, ini lapisan bumi sesuai hadis Nabi unconfined aquifer. Nah, di sini yang meresap itu akan tinggal di lapisan unconfined aquifer, dibatasi oleh water table atasnya, bawahnya oleh confinement bed. Kemudian yang kedua, hadis Nabi, ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Nah, menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkannya. Jadi yang disimpan itu yang memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, inilah yang bermanfaat untuk manusia, ini yang benar. Kalau tadi dibuang, hilang, itu sia-sia, itu batil, dan yang ini yang hak, ini yang benar. Seperti ini lapisannya, lapisan adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, itu penjelasannya tadi. Ini adalah lapisan bumi sesuai hadis Nabi, confined aquifer. Kemudian hadis Nabi yang ketiga, ada pula sebagian tanah yang keras. Ini bukan hadis yang ketiga, artinya penjelasan yang ketiga. Ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini sia-sia. Ini kalau ini dibuang, ini ke laut tadi. Seperti ini jelas ayat. Hadisnya sangat mirip faktanya. Letaknya miring, tanahnya keras, tidak menumbuhkan apa-apa. Ya ini karena ini terbuang. Seperti ini kondisi animasi fakta di kenyataannya, ini juga dibuang. Inilah yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini penjelasannya saya ulang lagi. Ini lapisan bumi sesuai hadis Nabi, tanah keras, letaknya miring. Jelas sekali penjelasan Nabi. Ternyata
drainase konvensional yang telah dilakukan selama 2774 tahun merupakan kesalahan. Membuang hujan, drainase konvensional itu membuang hujan, batil. Dalam melakukan pengelolaan turunnya hujan, yaitu membuang air hujan ke dalam saluran drainase, kemudian membuang ke sungai, lalu ke laut. Perbuatan ini adalah batil sesuai surat Al-Ra'd ayat 17 yang barusan saya jelaskan. Ini pun terbukti kebenaran dari ayat Al-Quran, yaitu mengingkari nikmat Allah. Tadi yang ini yang Al-Ra'd terbukti, ini juga mengingkari nikmat Allah, ini terbukti. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Karena surat Al-Furqan 50. Ini kebanyakan manusia ini sudah terbukti selama 2774 tahun manusia sekitar 7 miliar di bumi ini mengingkari nikmat atau mengingkari hujan. Jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah itu terbukti sinkron, ada faktanya, bukti kebenarannya ada. Tadi 2774 tahun 7 miliar manusia mengingkari, selalu membuang hujan menggunakan drainase konvensional. Marilah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim 209 juta ini jumlah yang sedikit, jadi tidak termasuk yang banyak tadi, dibandingkan manusia di bumi yang 7 miliar. Artinya tidak termasuk yang mengingkari nikmat atau hujan jika kita bersyukur menyimpan hujan. Jadi sekitar 70 miliar manusia di bumi selama 1442 telah membuang hujan atau mengingkari nikmat, karena petunjuknya baru berumur 1442 tahun. Dengan cara satu, memanen hujan dari atap rumah, kedua, membuat biopori, ketiga, membuat sumur resapan, keempat, membuat sumur injeksi. Ini untuk pemerintah dan swasta, ini khususnya yang sumur injeksi. Kegiatan ini saya akan buktikan dengan fakta kejadiannya, dan terbukti hujan bisa disimpan. Kalau hujan disimpan, pasti banjir menghilang, karena hujan itu tetap, kekeringan pun menghilang. Nah, ini sesuai pernyataan Bapak Gubernur Anies Baswedan di depan tadi. Kalau hujan dimasukkan ke tanah, disimpan, insya Allah banjir akan menghilang. Atasi banjir dan kekeringan, tampung dan panen air hujan. Nah, ini pakar hidrologi dari UGM, dekan sekolah vokasi. Beliau sudah ketemu Bapak Presiden ini menurut fotonya. Jadi bahwa hujan itu harus disimpan, dipanen. Ini informasi berarti sudah sampai ke Presiden pada tahun 2018. Ini 2017 bahkan. Bapak Agus Mariono ini penggerak memanen hujan. Hari ini sudah tahun keempat gerakan memanen hujan Indonesia. Nah, ini contohnya, nanti beliau akan mempraktekkan di rumahnya. Jadi tidak cuma menghimbau, tapi beliau juga melaksanakan. Nanti videonya ada. Ini juga atasi banjir dengan lubang biopori. Ini Bapak Kamir R. Brata dari dosen IPB. Ini juga menyimpan hujan. Nanti videonya ada semua. Ini meresapkan hujan dari Kementerian Kementerian KLHK. Ini Bapak Dr. Profesor Dr. Insinyur Irfan Budi Pramono. Tapi yang membuat pernyataan Ibu Menteri Siti Nurbaya, guna mengatasi dan menghadapi musim penghujan di tahun 2015,
Dibutuhkan ratusan ribu sumber resapan maupun lubang biopori di wilayah DKI Jakarta serta kota penyangganya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Nah, ini sistem sumur injeksi, solusi atasi banjir berbiaya murah, pakar ITB. Nah, nanti juga saya buktikan videonya. Memperbesar resapan, ini cara menyimpan hujan, itu memperbesar. Jadi rehabilitasi hutan, lahan, penghijauan, perkebunan, membangun hutan. Ini sudah dilakukan KLHK dari tahun 2019, tapi belum fokus. Harusnya ini yang prioritas paling besar untuk menangani menyimpan hujan. Kemudian pengendalian runoff. Waduk, danau, membuang setu, kolam, tandon, ini sudah dilakukan PUPR 2015. Jadi yang saya merah ini belum signifikan melakukannya. Nah, sumber injeksi juga belum, ini oleh pemerintah swasta dan masyarakat. Sumber resapan juga belum masif. Biopori juga belum dilakukan oleh pemerintah swasta dan masyarakat. Nah, dam penahan dan dam pengendali ini oleh KLK. Mungkin sudah RORA, KLHK. Dan memanen hujan dari atap gedung dan rumah seluruh Indonesia, pemerintah, swasta, masyarakat, seluruh atap dipanen yang sesuai dengan anjuran Bapak Dr. Agus Mariono. Ekodrainase ini juga belum dilakukan, permennya ada, ini di seluruh kabupaten kota masih membuang hujan. Nah, ini ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Nah, ini butuh 200 triliun untuk pulihkan daerah aliran sungai. Nah, ini yang harusnya prioritas paling banyak untuk menyimpan hujan. Jadi restorasi das, untuk pemulihan das. Nah, ini programnya dari KLHK dimulai tahun 2019. Inilah solusi bencana banjir dan kekeringan dan tanah longsor, menyimpan hujan sesuai surat Al-Quran Ar-Ra'd ayat 17 dan Permen PU nomor 12 tahun 2014. Ini sudah saya jelaskan surat Ar-Ra'd tadi di depan. Kementerian PUPR lanjutkan pembangunan 35 bendungan dan 10.000 hektar daerah irigasi. Nah, ini selama 2014 65 bendungan telah dibangun. Yang PU juga sudah melakukan menyimpan hujan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan yang 4 tadi atau dengan drainase lingkungan. Nah, ini Kementerian PU-nya buat waduk, kolam tandon, memanen hujan ini belum dari gedung ke rumah. Nah, ini biopori. Nah, ini programnya ini belum dilakukan. Konsolidasi dokumen perencanaan bidang drainase. 1. Memanen air hujan dari atap ini solusi yang langsung dan cepat hasil dirasakan karena menampung runoff yang biasanya langsung terbuang ke saluran drainase lalu ke sungai. Memanen air hujan dari atap rumah masyarakat dimasukkan ke sumur, gali, ditampung di tangki, di sumur resapan, di sumur injeksi. Memanen air hujan dari atap gedung pemerintah ditampung seperti di atas. Memanen air hujan dari atap gedung swasta dengan persyaratan IMB, SLF. Nah, ini untuk gedung-gedung swasta yang sudah mempunyai sumur dalam bisa disarankan untuk memanen air hujannya dengan syarat kalau tidak mau memanen syarat IMB dan syarat ILF ini ditangguhkan. Pengendalian ilustrasi, GMP das dan seterusnya, RTL. Ini yang sudah saya jelaskan tadi dengan ekodrainase ini, pengendalian runoff, waduk, danau, setu. Nah, seperti ini, injeksi, resapan, biopori, dam pengendali, dam penahan, RORA dan lain-lain. Sudah saya jelaskan ya depan tadi. Nah, inilah potensi kebutuhan air Indonesia. Jadi 3.000 miliar meter kubik per tahun hujan yang turun di seluruh Indonesia ini terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Jadi 2.172 miliar meter kubik
per tahun terbuang. Dengan konsep drainase konvensional ini 72% dari 100% terbuang percuma, sia-sia. Nah, ini perbuatan batil sesuai yang saya jelaskan tadi. Hasil dari solusi jika kita menyimpan hujan, yaitu tadi terbuang 2000, sudah saya jelaskan tadi ini di depan. Nah, ini kalau tadi yang dilakukan, semuanya akan dilakukan, ini akan memanen hujan 38 miliar meter kubik per tahun. Pemulihan das tadi, bikin waduk dan restorasi, ini 1 miliar meter kubik per tahun. Dan total tersimpan 1,4 miliar meter kubik per tahun. Jadi sisa terbuang 744 juta. Jadi 25% yang terbuang dari 72%. Nah, ini kalau ini bisa tercapai dengan menyimpan, ya ini sudah nggak akan banjir. Jadi, saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pemanen air hujan dan mekanisme pemanen air hujan itu. Kita lihat pertama, air hujan dari talang ini masuk. Sudah lihat di sini, ini adalah penghalau daun. Penghalau daun dipasang cukup dengan menggunakan pipa pralon yang dipotong miring 45 derajat di sini. Kemudian ada sok di sini, kemudian terus ini ada sok T di sini. Ini adalah penghalau debu. Di sini isinya adalah air kotor atau air hujan awal masuk semuanya. Setelah ini penuh air hujan awal yang kotor, maka air hujan akan masuk di sini. Nah, di sini ada pipa, ada klep untuk menutup kalau kita tidak perlu. Kemudian masuk di tangki. Tapi sebelum masuk di sini ada yang namanya penyaring atau filter terakhir, sehingga air yang masuk di sini benar-benar bersih. Kemudian ini saya punya dua yang saya hubungkan satu dengan lain, karena dua tangki. Kemudian kelebihannya akan keluar lewat pipa besar ini dan masuk di sumur resapan yang sudah saya bangun di bawah pemanen air hujan, tangki pemanen hujan ini. Saudara yang akan melihat bagaimana air hujan yang kita punya kemudian mengalir sini. Bisa kita tutup, kita perlukan lagi untuk nanti. Demikianlah saudara sekalian, saya ulangi lagi dengan cepat. Yang pertama, talang, penghalau daun, 45 derajat diteruskan, sok T, kemudian ke bawah adalah penghalau debu, kemudian masuk di toren. Sebelumnya ada penyaring debu halus, di dalam sini ada penyaring debu halus, kemudian baru masuk ke sini sehingga air hujan sudah benar-benar bersih. Dua tangki yang dihubungkan dengan pipa penghubung sehingga dua tangki ini penuh. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini contoh saluran biopori, saluran air yang dilengkapi biopori. Tidak boleh ada yang lumbat gini ya. Alhamdulillah di sini zero run off. Air hujan yang turun di area kami selesai meresap. Biasanya di sini banjir banget. Ini sudah nol. Tidak ada kan? Padahal dari sana itu gede. Turun dari sini seperti ini. Air meresap dengan sangat baik. Terutama ke yang ini nih. Saluran peresapan biopori. Sampai sini udah tidak ada.
tadinya banjir sampai sini. Oh, tadinya ya? Ya, pokoknya genang sampai sini, genang terus. Dengan adanya ini, alhamdulillah sekarang langsung hilang. Yang selama ini yang sering dibilangin sama orang itu nggak bermanfaat, nggak guna, itu gimana tuh, Pak? Itu bohong. Kalau menurut saya itu cuma sirik aja. Sirik ya? Sirik. Sebenarnya banyak manfaatnya. Buktinya di warga saya sini. Ini rapi dan sekarang juga cepat keringnya. Kemarin-kemarin sampai ngeringin dulu pakai dorongan baru kering. Itu pun nggak sejam 2 jam, bisa setengah hari, seharian. Ya, sekarang selesai hujan langsung hilang airnya. Cuma terima kasih aja buat Pak Gubernur untuk warga RT 5 RW 3 Kelurahan 1 Kecamatan Cipayung, sangat bahagia dengan adanya sumur resapan, bisa bermanfaat, sangat bermanfaat. Apabila hujan, selesai hujan langsung kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Sumur injeksi atasi banjir Jakarta. Ini pembuatan kolam resapan drain block di apartemen Pondok Klub Villa 3 Jakarta. Drainase vertikal, bukti atau fakta sumur injeksi berfungsi di Jakarta. Masih banyak orang beranggapan bahwa memasukkan air hujan ke dalam tanah di Jakarta adalah impossible untuk mencegah banjir. Karena Jakarta berada dalam dataran rendah dan tanah Jakarta akan jenuh jika terjadi hujan terus-menerus 1 minggu ataupun lebih. Berpikir seperti inilah yang sangat keliru, karena yang jenuh itu berada di dalam lapisan unconfined aquifer, tetapi jika air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah di lapisan confined aquifer, hal ini tidak akan berpengaruh walaupun terjadi hujan terus-menerus selama berminggu-minggu. Inilah penjelasan saya. Hasil electric well logging di lokasi apartemen Pondok Klub Villa 3, Jalan TB Simatupang, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Inilah seperti ini hasilnya. Jadi ini ada lapisan pasir 8 meter tebalnya, yang kedua 12 meter. Nah, ini adalah lapisan batas di sini, ini lapisan unconfined aquifer. Kemudian yang kuning ini adalah lempung. Lempung ini kedap air, jadi ini pembatas. Jadi yang jenuh ini adalah di area unconfined aquifer atau dibatasi oleh water table. Tetapi kalau sumur injeksi dibuat ini langsung ke confined aquifer, yang lapisan pasir ini 12 meter dan 8 meter. Nah, seperti ini yang kuning adalah lempung. Inilah yang mengalirkan sumur injeksi. Kita ambil dari atap-atap gedung, apartemen maupun hotel. Ini hasilnya. Tebal lapisan pasir kedalaman 8 meter dan 12 meter seperti gambar ini. Tes aliran sumur injeksi gravitasi dengan tangki air volume 8.000 liter habis dalam waktu 30 menit. Ini menandakan atau mengindikasi kecepatan debit masuk ke dalam sumur injeksi gravitasi adalah 4,166 liter per detik
atau 15 meter kubik per jam, atau 30 meter kubik per 2 jam, atau 90 meter kubik per 6 jam. Ini bukti, fakta, aktual, kejadiannya, karena ini sudah selesai proyeknya. Nah, ini adalah hasil tes aliran debit sumber injeksi yang saya sampaikan tadi di apartemen Pondok Klub Villa 3, 15 meter kubik per jam. Nah, ini video pengetesannya, bisa kita lihat air yang 8.000 liter tadi masuk ke dalam sumur injeksi dalam waktu 32 menit habis. Jadi kecepatan debitnya 15 meter kubik per jam. Dari 4 video menyimpan hujan dengan 4 cara tersebut telah membuktikan secara fakta dan aktual terjadi bahwa menyimpan hujan akan mencegah banjir karena semua runoff yang ditimbulkan masuk ke tanah dan tidak ada yang mengalir ke sungai. Tadi terbukti semua berfungsi, bisa masuk ke tanah. Dari 4 cara menyimpan hujan tersebut terbukti bisa dilakukan dan berfungsi dengan baik untuk menyimpan air hujan. Jika hal ini dilakukan secara masif, otomatis mengurangi debit banjir. Hal tersebut juga harus diikuti dengan restorasi das, pembuatan penyimpan hujan lainnya seperti pembuatan waduk, danau, embung, kolam, tandon, dan lain-lain, serta drainase lingkungan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Terbukti dengan logika benar bahwa hujan memang harus disimpan karena hujan jumlahnya tetap setiap tahun, dan hujan itu rezeki. Secara logika dan realitas, rezeki pasti disimpan dan bukan dibuang. Jadi yang logika sesat adalah yang membuang air hujan ke laut, bukan yang memasukkan air hujan ke bumi. Terbukti sangat meyakinkan. Ini makna perumpamaan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 selama 1442 tahun Hijriah. Allah SWT telah mengumpamakan wahyu dan ilmu yang Allah turunkan kepada para rasulnya dengan hujan, sementara hati diumpamakan dengan bumi dan lembah. Pengaruh ilmu dan wahyu pada hati diumpamakan dengan pengaruh hujan pada tanah di bumi. Ini firman Allahnya, wahyu dan ilmu, itu ayat kauliyahnya, dan diumpamakan sama Allah itu sama dengan hujan. Sisi persamaan antara hati dan tanah atau bumi dalam perumpamaan di atas nampak begitu jelas. Begitu juga dengan sisi persamaan antara hujan dan wahyu. Wahyu dan ilmu merupakan sumber kehidupan rohani atau hati manusia. Hujan merupakan sumber kehidupan fisik manusia dan sumber rezeki. Jelas, sumber kehidupan kok dibuang, sumber rezeki kok dibuang. Rezeki pasti secara realitas disimpan.
Makna perumpamaan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, tubuh manusia terdiri dari rohani atau hati dan jasmani atau fisik. Keduanya membutuhkan wahyu dan ilmu merupakan sumber kehidupan rohani atau hati manusia. Tadi yang saya sudah jelaskan, tapi ini saya ulang sebagai skematis jadi lebih jelas. Jasmani membutuhkan hujan, merupakan sumber kehidupan fisik manusia dan sumber rezeki. Nah, jadi hujan itu memang kita butuhkan untuk sumber kehidupan dan memang rezeki, karena semuanya itu tanpa hujan, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang bisa hidup. Hasil tumbuhan atau buah-buahan adalah rezeki bagi seluruh makhluk di bumi. Inilah ayatnya, hujan harus disyukuri atau disimpan. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikan asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Demikianlah penjelasan yang sangat detail, gamblang, dan mudah dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.